Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan bahas materi yang pertama, yaitu tentang denormalisasi. Di semester yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang metode normalisasi yang merupakan salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk membuat database. Untuk kali ini kita akan membahas denormalisasi. Itu juga merupakan salah satu metode yang dapat kita pakai untuk membuat database. Untuk merancang database dengan metode denormalisasi ada dua cara. Yang pertama adalah dengan menambahkan kolom atau field atau atribut dalam sebuah tabel atau dari beberapa tabel. Cara yang kedua yaitu dengan cara membuat tabel rekapitulasi atau yang sering kita sebut dengan tabel summary atau summary tabel. Selanjutnya kita akan bahas di sini tentang tipe denormalisasi. Ada beberapa tipe denormalisasi. Yang pertama adalah atribut turunan, kemudian yang kedua atribut yang berlebihan atau overload atribut. Yang ketiga tabel rekapitulasi, dan yang keempat manajemen pengecualian. Kita akan bahas satu persatu dari tipe-tipe denormalisasi ini. Yang pertama adalah atribut turunan atau derived atribut ya. Atribut ini kita tambahkan ya gunanya untuk menghindari proses perhitungan yang berulang dan memakan waktu yang lama. Jadi penambahan atribut turunan ini bisa kita gunakan untuk menghindari proses perhitungan yang berulang dan memakan waktu lama. Ilustrasinya adalah yang pertama pada database perkuliahan atau database basis data ya, basis data atau database perkuliahan yang telah kita hasilkan, ada kebutuhan untuk mengetahui total SKS dan indeks prestasi. Maka untuk memenuhi hal itu kita harus melibatkan 3 tabel, yaitu tabel mahasiswa, kemudian tabel kuliah, dan tabel nilai. Bisa kita bayangkan di sini untuk struktur tabelnya. Untuk mahasiswa biasanya struktur tabelnya ada NIM, nama mahasiswa, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, dan lain-lain ya. Kemudian untuk tabel kuliah atau tabel mata kuliah ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan tabel nilai ada NIM, kode mata kuliah, nilai, dan sebagainya. Nah, kemudian total SKS tersebut didapat dari menjumlahkan semua field yang ada di tabel kuliah. Nah, untuk indeks prestasinya dihitung dengan rumus jumlah nilai dikali mutu kali SKS dibagi jumlah SKS. Nah, nilai mutu untuk indeks nilai A, B, C, dan E berturut-turut adalah 4, 3, 2, 1, 0. Jadi kalau A berarti nilainya adalah 4, B berarti 3, dan seterusnya. Dari formula tersebut, maka setiap kali kita ingin menampilkan indeks prestasi mahasiswa, kita membutuhkan informasi tentang setiap indeks nilai ada di tabel nilai dan SKS yang ada di tabel kuliah atau tabel mata kuliah dari semua mata kuliah yang diambil serta total SKS yang diambil. Mungkin akan lebih jelasnya dengan gambaran seperti ini. Jadi denormalisasi di sini dengan menambahkan 2 field baru, yaitu total SKS dan indeks prestasi di tabel mahasiswa sangat layak dipertimbangkan. Saya sudah sebutkan tadi untuk struktur mahasiswa biasanya ketika kita membuat dengan metode normalisasi, strukturnya adalah NIM, nama mahasiswa, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, dan lain-lain. Ketika kita menggunakan konsep denormalisasi, kita bisa menambahkan atribut baru, yaitu total SKS dan IP pada tabel mahasiswa. Oke,
nilai untuk field ini senantiasa dihitung setiap kali ada upaya manipulasi ya, ketika kita ingin menambah, mengubah, menghapus ke tabel mata kuliah atau ke tabel nilai. Jadi dengan keberadaan atribut baru tersebut, maka informasi tentang total SKS mata kuliah yang diambil setiap atau semua mahasiswa dan IP yang diperoleh dapat dengan mudah ditemukan atau dapat cepat diakses langsung hanya dari tabel mahasiswa. Jadi ini gambarannya seperti ini. Ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, atau tadi kita sebutkan tabel kuliah ya. Kemudian di sini ada tabel nilai. Nah, penambahan di sini adalah tadi penambahan tentang total SKS dan indeks prestasi. Nah, total SKS ini diturunkan oleh atribut SKS yang ada pada tabel mata kuliah. Sedangkan indeks prestasi diturunkan oleh SKS indeks nilai yang ada di tabel nilai. Nah, ini sejatinya bukan sebuah tabel ya, ini hanya sebuah laporan atau tampilan report. Jadi penambahan total SKS dan indeks prestasi ini ada di tabel mahasiswa. Ya, ini yang disebut dengan atribut turunan ya, dengan konsep denormalisasi dengan menambahkan kolom, yaitu di sini menambahkan atribut turunan. Kemudian bagaimana kita menggambarkan atribut turunan tersebut dalam sebuah entity relationship diagram. Ini belum bisa kita katakan sebagai ERD ya, karena ini hanya sebuah potongan ERD saja. Karena kalau kita ingin menggambarkan ERD, kita ingat kembali di materi yang di semester sebelumnya, itu harus ada simbol relasi gitu ya, ada simbol di penghubungnya. Nah, di sini kita hanya mengambil potongannya saja, yaitu pada entitas nilai. Entitas nilai di sini ada atribut NIM, kode MK, indeks nilai, kemudian ini ada total SKS dan ada indeks prestasi. Ini berarti dengan simbol elips dengan garis putus-putus ini bisa diartikan bahwa ini merupakan atribut turunan. Yang selanjutnya adalah atribut yang berlebihan atau overload atribut. Nah, atribut berlebihan ini ciri-cirinya adalah yang pertama, atribut yang menyatakan lebih dari satu fakta. Atribut yang menyatakan lebih dari satu fakta. Jadi atribut ini menyatakan lebih dari satu data. Kalau di konsep normalisasi kita tidak diperbolehkan dalam satu kolom memiliki lebih dari satu data ya. Kita istilahkan sebagai multi value field dan multi part field. Nah, di sini di denormalisasi itu ada istilah atribut berlebihan, yaitu atribut yang memiliki lebih dari satu fakta. Adanya atribut semacam ini tentunya melanggar first normal form. Ya, sudah saya sebutkan tadi, saya jelaskan tadi bahwa di first normal form dalam satu kolom itu hanya berisi satu nilai. Ya, karena di sini tidak memiliki domain nilai yang unik. Kemudian penggunaan atribut ini pada beberapa keadaan dapat mengefisienkan pemakaian ruang penyimpanan untuk suatu tabel basis data. Kemudian ada beberapa jenis atribut berlebihan. Ya, di sini nanti dari atribut berlebihan dibagi lagi menjadi beberapa, yaitu ada 4. Yang pertama adalah atribut terkodekan atau encode atribut, kemudian atribut gabungan, atribut tumpang tindih, dan atribut bermakna ganda. Kita akan bahas satu persatu dari macam-macam atau jenis atribut berlebihan ini. Yang pertama adalah atribut terkodekan. Atribut ini memiliki kode tambahan yang menunjukkan beberapa kondisi lain. Jadi isi dari atribut ini berupa kode. Contohnya di sini adalah atribut kode mata
kuliah ya, kode MK di tabel mata kuliah yang di dalamnya mengandung data semester. Nah, data semester sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi karena sudah ada pada atribut di tabel mata kuliah. Biasanya di tabel mata kuliah itu ada atribut atau field semester ya. Tapi di sini di kode mata kuliah itu ada kode tertentu yang mengartikan bahwa ini adalah berarti semester, ada di semester mana. Nah, contohnya di sini tidak ada. Contohnya misalnya gini, untuk mata kuliah desain database ini ada MK 0103. MK 0103 mata kuliah yang ada di semester 3. Kita ambil dari yang terakhir yaitu 03. Nah, 03 itu mengartikan merupakan kode dari semester. Jadi mata kuliah desain database ini berada di semester 3. Selanjutnya adalah atribut gabungan, yaitu atribut dalam domain komposit atau domain campuran. Contohnya adalah pada nomor induk mahasiswa. Misalkan Anda NIM-nya adalah 1901010001. Dua digit pertama yaitu 19 itu merupakan tahun masuk. Kemudian 4 digit berikutnya 0101 itu merupakan program studi, dan 3 digit selanjutnya yaitu misalnya 001 itu digit nomor urut Anda sebagai mahasiswa. Dengan demikian, atribut ini sebenarnya tidak atomik atau tidak unik karena masih bisa dibagi lagi. Baiklah, kita lanjutkan untuk jenis atribut yang selanjutnya, jenis atribut yang berlebihan. Yang ketiga adalah atribut tumpang tindih atau overlapping atribut. Atribut ini dengan nilai yang tidak sepenuhnya eksklusif. Contohnya adalah pada tabel mata kuliah, kita di sini akan menambahkan satu atribut, yaitu atribut program studi. Biasanya kalau di tabel mata kuliah, kita biasa membuat dengan struktur tabelnya ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Nah, di sini kita tambahkan atribut program studi. Nah, atribut program studi tersebut berisi nilainya adalah D3 sama S1. Di sini nanti nilai atribut ketika kita menginputkan D3 berarti mata kuliah itu berada di program studi D3. Dan ketika kita menginputkan S1 berarti itu ada di prodi S1. Nah, kalau kita menginputkan data DS berarti di sini ada dua arti bahwa mata kuliah itu berada di program studi yang ada di D3 dan program studi yang ada di S1. Nah, inilah yang disebut sebagai overlapping atribut atau atribut yang tumpang tindih. Jenis atribut yang selanjutnya adalah atribut yang bermakna ganda atau alternatif atribut ya. Jadi atribut ini memiliki arti berbeda tergantung dari subentitasnya atau kelompok entitasnya. Di sini kita contohkan pada tabel dosen. Tabel dosen kita akan menambahkan atribut berupa gaji. Ingat ketika kita membuat database dengan menggunakan normalisasi, atribut gaji tidak boleh ada di tabel dosen. Ya, jadi kalau tabel dosen itu berisi tentang biodata dosen, tapi di sini dengan metode denormalisasi kita bisa menambahkan atribut gaji atau field gaji pada tabel dosen tersebut untuk meningkatkan kinerja atau performa. Nah, dosen di sini itu ada dua jenisnya, yaitu dosen yang tetap yang menerima gaji setiap bulan dengan rincian misalnya gaji pokok, kemudian tunjangan, kemudian ada atribut dan uang makan dan seterusnya. Ada juga jenis dosen yang kedua yaitu dosen tidak tetap. Kalau dosen tidak tetap di sini gajinya berisi gaji honorarium setiap bulan ya,
di mana di sini dihitung dengan cara 1 kali SKS, misalnya satu SKS-nya 50.000 kali 3 SKS. Nah, nanti akan dikalikan selama jumlah pertemuan dalam 1 bulan. Maka atribut ini disebut sebagai atribut bermakna ganda. Karena ketika dosen tetap melihat atribut gaji, dia akan berpikir mengartikan bahwa oh, ini gaji saya yang meliputi gaji pokok, tunjangan, transport, dan lain-lain. Tapi ketika dosen tidak tetap melihat atribut gaji ini, dia akan mengartikan bahwa oh, ini gaji saya selama 1 bulan dengan berapa kali pertemuan. Nah, inilah yang disebut sebagai atribut bermakna ganda. Jadi kesimpulan dari atribut-atribut yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa atribut itu melanggar aturan normalisasi karena memang kita di sini menggunakan metode normalisasi. Nah, untuk menormalkan tentunya di sini diperlukan dekomposisi atau penguraian ya. Tetapi untuk pertimbangan efisiensi ruang penyimpanan, denormalisasi dapat dipertahankan. Jadi ini adalah kesimpulan dari penjelasan tentang denormalisasi dengan cara yang pertama, yaitu menambahkan atribut, field, atau kolom. Cara atau metode denormalisasi yang kedua yaitu dengan cara membuat tabel rekapitulasi. Tabel-tabel normal yang kita kelola dalam sebuah basis data merupakan tabel-tabel detail atau tabel yang berisi data detail. Karena itu, laporan yang bentuknya rekapitulasi akan selalu merupakan hasil pengolahan dari semua atau sekumpulan data detail yang tersimpan dalam tabel-tabel tersebut. Sering pula terjadi pengolahan data tersebut tidak hanya melibatkan sebuah tabel, tetapi melibatkan sejumlah tabel sekaligus. Karenanya, semakin besar volume data dan semakin banyak tabel-tabel yang terlibat, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sebuah laporan rekapitulasi. Tentu saja hal ini sering terjadi menjadi tidak praktis ya. Apalagi jika data yang dijadikan dasar pembuatan rekapitulasi relatif tidak berubah lagi. Sebagai solusinya, maka kini kita dapat menyimpan hasil pengolahan data tersebut untuk menghasilkan laporan rekapitulasi. Jadi tabel rekapitulasi ini adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data pengolahan yang terjadi karena melibatkan beberapa tabel dalam sebuah database. Data yang digunakan untuk rekapitulasi relatif tidak berubah, karena kita mengambil dari tabel-tabel yang sudah ada sebelumnya yang akan disimpan dalam tabel rekapitulasi. Kemudian tabel ini bersifat redundansi karena melanggar aturan normalisasi. Ini adalah contoh dari tabel rekapitulasi. Di sini ada entitas barang dan ada entitas pembeli, atau bisa disebut tabel barang dan tabel pembeli ya. Jadi pembeli membeli barang. Dalam relasi penjualan akan ada atribut tanggal jual dan jumlah ya, pastinya dalam relasi penjualan. Jadi nanti akan terbentuk tabel yaitu penjualan ya. Akan ada atribut tanggal jual dan jumlah. Jika ada kebutuhan untuk membuat laporan rekapitulasi per bulan yang berupa rekapitulasi penjualan per pembeli dan rekapitulasi penjualan per barang, maksudnya adalah laporan atau rekap tentang penjualan per pembeli. Jadi satu pembeli itu dia membeli apa saja gitu ya, penjualan per pembeli. Kemudian ada rekapitulasi penjualan per barang. Jadi nanti setiap barang kan ada rekapnya. Dalam mungkin bisa 1 bulan, bisa dalam 1 tahun, triwulan dan seterusnya ya. Jadi ini bisa disimpan dalam bentuk tabel rekapitulasi.
Maka laporan semacam itu dapat kita peroleh dengan melakukan pengolahan data dari ketiga tabel hasil implementasi ERD, yaitu tabel barang, tabel pembeli, dan tabel penjualan. Kalau tabel barang berisi data barang, tabel pembeli berarti berisi data pembelinya ya atau data customer, tabel penjualan berarti berisi transaksi penjualan. Nah, jika data penjualan yang disimpan dalam 1 bulan relatif tetap dan laporan rekapitulasi tersebut sering dibutuhkan, maka kita dapat membuat tabel khusus sehingga ERD akan berubah seperti ini. Berarti kita akan membuat tabel khusus ya. Yang pertama tadi kan hanya yang di atas ini ada barang dan pembeli ya. Kemudian akan menghasilkan tabel transaksi penjualan ya. Nah, di sini akan ada tambahan tabel baru atau entitas baru, yaitu tabel penjualan barang per bulan dan tabel penjualan bulanan per pembeli. Jadi nanti tabelnya ada dua ini, tambahan tabel rekapitulasinya. Nah, misalkan hasil rekapitulasi penjualan per barang disingkat dengan jual bulan barang, maksudnya jual BLN bar itu jual bulan barang ya. Sorry namanya agak ribet, tapi mudah-mudahan nanti Anda bisa memahami. Kita nyatakan dalam tabir rek jual bulan barang 2017 ya, di tahun 2017 di bulan September berarti. Kemudian rek jual bulan barang 10/2017 artinya rekapitulasi bulan Oktober 2017. Jadi rekapitulasi penjualan barang bulan Oktober 2017 dan seterusnya. Jadi penyimpanan pembuatan tabel rekapitulasi itu dibuat per bulan ya. Kemudian lalu hasil rekapitulasi penjualan per pembeli disingkat dengan jual bulan beli, kita nyatakan dengan tabel rek jual beli bulan 9 2017. Jadi artinya di sini untuk rekapitulasi penjualan per pembeli ya di bulan September 2017. Nah, struktur tabelnya akan jadi seperti ini. Ini tabel yang rekapitulasi tadi. Yang misalnya contohnya untuk tabel rekapitulasi jual bulan barang 09/2017, berarti artinya ini adalah tabel rekapitulasi yang digunakan untuk menyimpan transaksi jual barang di bulan September 2017. Dan ini untuk tabel rekapitulasi yang bawah untuk tabel rekapitulasi untuk menyimpan data penjualan per pembeli di bulan September 2017. Nah, itulah contoh untuk pembuatan tabel rekapitulasi. Jadi tabel rekapitulasi ini bisa disimpulkan sebagai tabel dari hasil penyimpanan dari beberapa tabel, transaksi tabel dalam sebuah database. Kita contohkan ini untuk menyimpan rekapitulasi atau laporan penjualan barang per bulan, penjualan per pembeli. Kemudian ada rekapitulasi penjualan per barang. Jadi nanti setiap barang kan ada rekapnya dalam mungkin bisa 1 bulan, bisa dalam 1 tahun, triwulan dan seterusnya ya. Jadi ini bisa disimpan dalam bentuk tabel rekapitulasi. Maka laporan semacam itu dapat kita peroleh dengan melakukan pengolahan data dari ketiga tabel hasil implementasi ERD, yaitu tabel barang, tabel pembeli, dan tabel penjualan. Kalau tabel barang berisi data barang, tabel pembeli berarti berisi data pembelinya ya atau data customer, tabel penjualan berarti berisi transaksi penjualan. Nah, jika data penjualan yang disimpan dalam 1 bulan relatif tetap
dan laporan rekapitulasi tersebut sering dibutuhkan, maka kita dapat membuat tabel khusus sehingga ERD akan berubah seperti ini. Berarti kita akan membuat tabel khusus ya. Yang pertama tadi kan hanya yang di atas ini ada barang dan pembeli ya. Kemudian akan menghasilkan tabel transaksi penjualan ya. Nah, di sini akan ada tambahan tabel baru atau entitas baru, yaitu tabel penjualan barang per bulan dan tabel penjualan bulanan per pembeli. Jadi nanti tabelnya ada dua ini, tambahan tabel rekapitulasinya. Nah, misalkan hasil rekapitulasi penjualan per barang disingkat dengan jual bulan barang, maksudnya jual BLN bar itu jual bulan barang ya. Sorry namanya agak ribet, tapi mudah-mudahan nanti Anda bisa memahami. Kita nyatakan dalam tabir rek jual bulan barang 2017 ya, di tahun 2017 di bulan September berarti. Kemudian rek jual bulan barang 10 2017 artinya rekapitulasi bulan Oktober 2017. Jadi rekapitulasi penjualan barang bulan Oktober 2017 dan seterusnya. Jadi penyimpanan pembuatan tabel rekapitulasi itu dibuat per bulan ya. Kemudian lalu hasil rekapitulasi penjualan per pembeli disingkat dengan jual. Kemudian lalu hasil rekapitulasi penjualan per pembeli disingkat dengan jual bulan beli, kita nyatakan dengan tabel rek jual beli bulan 9 2017. Jadi artinya di sini untuk rekapitulasi penjualan per pembeli ya di bulan September 2017. Nah, struktur tabelnya akan jadi seperti ini. Ini tabel yang rekapitulasi tadi. Yang misalnya contohnya untuk tabel rekapitulasi jual bulan barang 09 2017, berarti artinya ini adalah tabel rekapitulasi yang digunakan untuk menyimpan transaksi jual barang di bulan September 2017. Dan ini untuk tabel rekapitulasi yang bawah untuk tabel rekapitulasi untuk menyimpan data penjualan per pembeli di bulan September 2017. Nah, itulah contoh untuk pembuatan tabel rekapitulasi. Jadi tabel rekapitulasi ini bisa disimpulkan sebagai tabel dari hasil penyimpanan dari beberapa tabel, transaksi tabel dalam sebuah database. Kita contohkan ini untuk menyimpan. Demikian tadi materi tentang dinormalisasi dengan cara menambahkan atribut atau kolom, dan yang kedua dengan cara membuat tabel rekapitulasi. Semoga materi ini bermanfaat bagi Anda semua, untuk Anda semua. Hal-hal yang perlu ditanyakan nanti kita ketemu dalam forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.